Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi laporan akhir dari ujian akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 2016 53070 dari kelas A. Kita langsung ke presentasi. Oke. Artificial Intelligence dengan mengangkat studi kasus sistem pakar deteksi penyakit kulit. Oke, next slide. Oke, pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli pun, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitas mereka, pekerjaan mereka sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Pengertian ini menurut Kusuma Dewi tahun 2003. Jadi, sistem pakar ini adalah sebuah aplikasi berbasis cerdas ya, yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia, atau lebih tepatnya adalah pengetahuan dari seorang pakar ya, pada bidang tertentu yang diimplementasikan atau diterapkan ke sebuah sistem, di mana sistem ini nanti dapat membantu ya orang awam yang mengidap sebuah penyakit dan ingin mendiagnosa penyakit tersebut secara mandiri, yaitu dengan melakukan diagnosa penyakitnya ke dalam sebuah sistem pakar. Di sisi dari seorang pakar atau ahli pun, dengan keberadaan sistem pakar ini tidak menggeser posisi mereka sebagai pakar atau expertise di bidangnya masing-masing ya. Malahan sistem pakar ini dapat membantu para pakar atau para ahli sebagai asisten ya, dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan mereka. Oke, next slide. Next slide ya. Oke. Komponen utama pada struktur sistem pakar. Oke, di dalam sistem pakar pastinya mempunyai sebuah komponen ya untuk menjalankan sistem tersebut, di mana komponen utamanya ada 4, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu dikumpulkan dari representasi dari seorang pakar atau seorang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian mesin intervensi, yaitu sebagai otak dari sistem pakar yang berfungsi sebagai penalar terhadap suatu kondisi berdasarkan basis pengetahuan yang telah tersedia atau yang telah ditanamkan. Kemudian database, yaitu terdiri dari semua fakta yang diperlukan, fakta untuk memenuhi kondisi dari kaidah dalam sistem, serta untuk menyimpan data hasil ya, atau diagnosa dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. Kemudian user interface, yaitu perantara atau bagian yang menjembatani atau mengkomunikasikan antara pemakai dan sebuah sistem pakar itu sendiri. Oke, next slide. Sistem pakar yang diangkat pada kali ini kebetulan menggunakan metode certainty factor ya, yaitu yang menurut David McAllister, certainty factor atau yang biasa disebut CF ini adalah sebuah metode
untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti atau faktor kepastian yang diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan ya, dalam pembuatan mesin. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Oke, next slide. Certainty factor atau CF memperkenalkan konsep keyakinan dan ketidakkeyakinan yang kemudian diformulakan dalam sebuah rumusan dasar sebagai berikut. CF kurung siku P, E sama dengan MB kurung siku PE P, E minus MD kurung siku P, E. Keterangannya untuk CF di sini adalah certainty factor ya. Kemudian untuk MB adalah measure of belief. Kemudian MD adalah measure of disbelief. Kemudian P adalah probability dan E evidence atau peristiwa ataupun fakta. Next slide. Sebentar. Kemudian berikut ini adalah deskripsi beberapa kombinasi certainty factor terhadap berbagai kondisi. Certainty factor untuk kaidah dengan premis tunggal atau single premise rules, yaitu menggunakan CF dalam kurung H, E sama dengan CF dalam kurung E dikali CF dalam kurung rule sama dengan CF dalam kurung user kali CF dalam kurung pakar. Kemudian untuk certainty factor untuk kaidah dengan premis majmuk atau multiple premise rule, di sini CF dalam kurung A N B sama dengan minimum dalam kurung CF A, CF dalam kurung B dikali CF rule. Kemudian CF dalam kurung A or B sama dengan maksimum CF dalam kurung A, CF dalam kurung B dikali CF dalam kurung rule. Next slide. Dalam sebuah metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana metode certainty factor ini, kelebihannya adalah metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit. Sebagai salah satu contohnya, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kemudian untuk kekurangannya, ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik metode certainty factor bisa diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor di atas memiliki sedikit kebenaran. Oke, next slide. Pada studi kasus kali ini, sistem pakar yang diangkat adalah untuk mendeteksi penyakit kulit. Ya. Di sini adalah rule gejala dan penyakitnya. Saya bacakan saja. Untuk penyakit bisul, ya, gejala penyakitnya rasa gatal pada bagian kulit tertentu, kemudian timbul benjolan kecil, kemudian keluar mata nanah pada benjolan, kemudian timbul lesi berbentuk bulat dengan pinggiran agak tinggi berisi air. Kemudian untuk penyakit kurap, gejala penyakitnya adalah rasa yang sangat gatal. Jika mandi akan terasa perih. Kemudian pada udara dingin akan berkeringat. Kemudian kulit bersisik. Kemudian untuk eksim, terjadi peradangan pada kulit. Kemudian terasa gatal dan panas pada kulit yang terkena. Kemudian kulit tampak melepuh. Kemudian kulit bersisik, keras, menggeropeng, dan kemerah-merahan. Next slide. Untuk penyakit herpes, gejalanya demam, menggigil, kemudian terasa lelah dan tidak enak badan, munculnya bintik kemerahan. Keluhan lain yang kadang dirasakan penderita adalah sakit perut. Kemudian untuk penyakit jerawat, ya,
adanya sumbatan lapisan kulit mati ya. Kemudian kelenjar minyak yang diproduksi terlalu berlebih, adanya iritasi kulit, gaya hidup stres, sering meminum pil KB, kemudian adanya kontak dengan orang yang menderita jerawat, dan menggunakan sesuatu bersamaan bersama penderita jerawat. Kemudian permukaan, masih pada penyakit jerawat ya, permukaan yang kasar, berbentuk bundar atau tidak beraturan, kemudian warna kuning kecoklatan berupa kelompok bintik halus. Kemudian penyakit kutil, sesuatu yang tumbuh di bagian kaki atau tangan, biasanya berbentuk bulat atau lonjong. Terdapat benjolan seperti kembang kol, dan terdapat benjolan di telapak kaki. Kemudian untuk pengguna atau user atau pasien diberi pilihan jawaban yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut. Untuk pilihan jawaban jika iya dengan tingkatan keyakinan, tidak maka nilainya 0,2, mungkin maka nilainya 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti nilainya 1. Untuk pilihan jawaban tidak dengan tingkatan keyakinan tidak sama dengan minus 0,2, mungkin sama dengan minus 0,4, kemungkinan besar sama dengan nilainya minus 0,6, hampir pasti minus 0,8, pasti nilainya sama dengan minus 1. Nilai CF berada dalam rentang minus 1 atau definitely false sampai plus 1 atau definitely true ya. Semakin user yakin bahwa ciri tersebut memang terdapat pada jenis karang yang akan diidentifikasi, maka semakin tinggi pula hasil persentase keyakinan total yang diperoleh. Nah, kita dalam studi kasus penyakit kulit ini kita coba penyakit eksim ya, dengan rule-nya if terjadi peradangan pada kulit akibat garukan, N terasa gatal dan panas, dan N kulit tampak melepuh merah bengkak, N kulit bersisik keras menggeropeng kemerah-merahan, dan eksim. Next slide. Langkah pertama adalah pemecahan rule dengan premis ciri majemuk menjadi rule dengan premis ciri tunggal, seperti contoh berikut ini. Untuk if terjadi peradangan pada kulit akibat garukan, then eksim. Nah, di sini dirubah ya dari yang tadi majemuk menjadi tunggal. Kemudian lagi if terasa gatal dan panas pada kulit yang terkena, then eksim. Kemudian lagi if kulit tampak melepuh merah, bengkak, basah, then eksim. Kemudian if kulit bersisik keras, menggeropeng, kemerah-merahan, then eksim. Next slide. Kemudian pakar menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing premis, yaitu untuk gejala dengan kode G6 CF rule 0,4, kode gejala G10 CF rule-nya 0,4 sampai G12 CF rule-nya sama 0,4 ya. Next slide. Dilanjutkan dengan penentuan CF user. Misalkan user memilih jawaban sebagai berikut ya. Jawaban ya semuanya, kemudian keyakinannya berbeda dan mempunyai nilai CF user berbeda. Untuk mungkin 0,4, hampir pasti 0,8, kemungkinan besar 0,6, tidak 0,2. Next slide. Selanjutnya, rule-rule yang baru tersebut kemudian dihitung nilai CF pakar dengan CF user menggunakan bersamaan. Dengan rumus bersamaan, CF dalam kurung H, E sama dengan CF dalam kurung E dikali CF dalam kurung rule sama dengan CF user dikali CF pakar. Bisa dilihat pada gambar. Dan dalam penghitungan tersebut mendapatkan CF H, E
0,16, 0,3, 0,24, dan 0,8. Next slide. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing rule kombinasi CF1 sampai CF7 dengan bersamaan. Kombinasi CF1 dan CF2 menghasilkan nilai CF kombinnya 0,4288. Kemudian CF old dan CF3 nilai kombinnya menghasilkan 0,565888. Kemudian kombinasi CF old dan CF3 lagi dan CF4 ya, mohon maaf, menghasilkan nilai CF kombinnya 0,6000617 CF. Next slide. Persentase keyakinan atau CF kombin dikali 100% ya, menghasilkan 60,0617%, atau bisa dikatakan dibulatkan menjadi 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor yang dilakukan pada jenis penyakit eksim ya memiliki tingkat keyakinan 60%. Selanjutnya demo program. Untuk demo program videonya saya pisah ya. Bisa diklik pada link tautan di atas ini. Oke. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan adanya aplikasi berbasis cerdas sistem pakar, diagnosa penyakit kulit ini ternyata dapat membantu pengguna atau pasien lebih mudah mendiagnosa jenis penyakit kulit yang diderita tanpa harus datang ke seorang ahli atau pakar penyakit kulit secara langsung. Kemudian berdasarkan hasil diagnosa yang telah kita lakukan bersama-sama tadi, sistem pakar dengan metode perhitungan certainty factor pada penyakit kulit eksim dengan menggunakan gejala yang timbul menunjukkan tingkat kecocokan sebesar 60%. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Demikian presentasi laporan akhir ujian akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.